Waalaikumsalam. Dan saya ucapkan salam satu bangsa kepada non-muslim. Kepada yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1 FISH UNESA, Bapak Dr. Ari Wahyudi MSI. Kepada yang saya hormati narasumber sekaligus pakar pendidikan IPS, Ketua Apripsi Pusat, Profesor Dr. Nana Supriyatna MED, yang juga sekaligus guru dan pembimbing saya yang banyak memberikan motivasi ketika saya kuliah di UPI Bandung. Wilujeng Sumping Bapak. Kepada yang saya hormati Kaprodi Pendidikan IPS FISH UNESA, Bapak Dr. Sukma Pradana Prasetya MT, dan kepada yang saya hormati seluruh jajaran dosen senior dan rekan dosen pendidikan IPS. Di sini ada Bapak Dr. Agus Supriyotno juga selaku Ketua Pengembang Kurikulum IPS, juga ada Ibu Wiwi yang mendampingi kita juga, dan Bapak Ibu dosen semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara ini disebut atau dinamakan sebagai Sanctioning Kurikulum MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pendidikan IPS FISH UNESA. Ini terkait dengan latar belakangnya sebenarnya adalah karena kita sebagai prodi pendidikan IPS mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan hibah pengembangan kurikulum MBKM khususnya dalam bidang kerjasama, sehingga perlu adanya sesi sanctioning dari pakar, dan yang kita undang adalah Ketua Apripsi Indonesia Profesor Dr. Nana Supriyatna MED. Baik, saya akan bacakan susunan acara kali ini. Yang pertama adalah sambutan oleh Kaprodi Pendidikan IPS, sambutan dan sekaligus pembukaan acara oleh Wakil Dekan 1 FISH UNESA. Yang ketiga, pemaparan kurikulum MBK Pendidikan IPS oleh Bapak Dr. Agus Supriyono MSI. Yang keempat, sanctioning kurikulum MBKM Pendidikan IPS Indonesia dari MED. Dan yang kelima adalah penutup. Baiklah, kita langsung masuk ke acara pertama, sambutan dari Bapak Kaprodi kita, Bapak Dr. Sukma Pradana Prasetya MT. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Nana Supriyatna MED selaku narasumber dan Ketua Apripsi Pusat. Yang terhormat Bapak Wadek 1, Bapak Dr. Ari Wahyudi. Mohon maaf dan telah mengganggu. Terima kasih atas waktunya di sela-sela kegiatan yudisium. Bapak Ibu dosen senior kami, Bapak Dr. Agus Supriyono, Ibu Dr. Wiwi, Pak Bayu, Pak Ali, Pak Katon, Bu Kusnur, dan mahasiswa pendidikan IPS angkatan 2019 dan angkatan 2020. Mahasiswa 2019-2020 ini nanti yang akan melaksanakan mengimplementasikan kegiatan MBKM ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Prof. Nana karena telah berkenan menghadiri kegiatan sanctioning ini tahun 2017. Tapi tidak lupa bahwa Prof. Nana juga telah ikut meresmikan ya prodi baru kami, pendidikan IPS bersama Prof. Almarhum Prof. Hermanu. Oleh karena itu mohon waktu sebentar, mari kita memanjatkan Al-Fatihah untuk Profesor Almarhum Profesor Dr. Hermanu. Al-Fatihah.
Terima kasih. Eh, perlu Bapak Ibu serta mahasiswa ketahui bahwasanya setelah Prof. Nana mungkin bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi bahwa prodi kami mendapat amanah, mendapat hibah MBKM terutama bidang kerjasama. Nah, ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah commissioning, kemudian nanti besok Sabtu akan kami lanjutkan uji publik. Setelah itu kita akan melakukan ratifikasi kerjasama dengan berbagai macam pihak. Salah satunya adalah prodi sejarah dan kemarin Pak Ali juga sudah membuat kerjasama, menginisiasi kerjasama dengan PKBI yang intinya nanti pada semester 6 dan 7 mahasiswa kami bisa lebih leluasa untuk memilih kuliah di luar prodi pendidikan IPS. Selanjutnya mohon Bapak Wadik 1 untuk berkenan membuka kegiatan ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Sukma Perdana Prasetya, MT. Selanjutnya adalah sambutan dan sekaligus pembukaan acara oleh Wakil Dekan Bidang 1 UNESA, Bapak Dr. Ari Wahyudi, MSI. Kami persilakan. Terima kasih, Saudara Bayu Dansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di sela-sela banyak kesibukan, ternyata dalam suasana pandemi kesibukannya malah luar biasa. Kanan, kiri, depan itu harus main Zoom. Terima kasih yang terhormat Prof. Nana yang berkenan hadir dalam Zoom di universitas adiknya, yaitu UNESA. Karena Universitas Pendidikan Indonesia ini kan LPTK senior kami. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan, yang saya hormati senior kami Pak Agus Supriyono, Bu Wiwi, penjamin mutu, dan teman-teman dosen yang hari ini hadir di dalam Zoom pengembangan kurikulum di IPS. Yang pertama perlu disampaikan bahwa FIS UNESA itu mendapat satu program COE, Center of Excellence, yaitu prodi geografi, dan 4 prodi untuk dapat hibah kerjasama Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini program IPS, program S1 IPS, S1 IKOM, S1 PMP KN, dan S1 Administrasi Negara. Yang tentunya kegiatan ini saling mendukung untuk bisa melahirkan model kerjasama yang akan menjadi prototipe di Fakultas Ilmu Sosial, yang sekaligus menjadi pijakan untuk berbagai macam kerjasama. Yang intinya sebenarnya di dalam SNDikti nomor 3 Permendikbud nomor 3 2020 itu memfasilitasi hak mahasiswa untuk bisa memilih kompetensi tambahan di samping kompetensi utama, yang tentunya itu menjadi hak yang harapannya itu bisa memberi kemerdekaan bagi mahasiswa untuk menambah kompetensinya. Oleh karena itu, terima kasih atas kehadirannya Prof. Nana Supriyatna untuk bisa memberikan gambaran dan wawasan yang lebih luas pada kami, sehingga kerjasama kami sudah bisa berjalan, dan harapannya itu bisa. Minggu depan kami sudah bekerja sama dengan Undiksa, walaupun terbatas, itu kami telah melakukan kegiatan untuk lecture exchange atau student exchange untuk hanya mengajar sisa waktu Prof. Sisa waktu ada 4 kali pertemuan sudah dirancang dengan Pak Warid 1, mana-mana program atau mata kuliah yang
bisa di-exchange-kan itu akan dilakukan. Ini mengingat bahwa target instrumen kinerja utama belum seketat yang nanti akan diterapkan di semester berikutnya. Tapi tentunya menjadi catatan, setidaknya kami sudah berupaya untuk merintis adanya kerjasama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf setianya hati karena ingin mendapatkan wawasan yang lebih luas dari Prof, karena kami harus ada kegiatan di Zoom dan sekaligus hibrid Bapak. Secara fisik ada di lantai 3, kemudian yang peserta di Zoom. Kami mohon maaf, nanti kami titipkan pada Pak Kaprodi. Semua hasil ini nanti akan kami dokumenkan ke fakultas dan kami biayai di fakultas. Itu bisa nanti akan kami upayakan, karena nanti harapannya semua dokumen-dokumen kurikulum yang dihasilkan Prodi itu menjadi tanggung jawab kami untuk bisa menjadi dokumen fakultas, dokumen Prodi, dokumen GPM, agar pada saat ada monitoring atau asesmen lapangan itu tidak mencari-cari. Terima kasih atas kehadiran Prof. Mohon kami dibimbing, dan dengan izin Pak Dekan, karena Pak Dekan dalam kondisi kurang sehat, dan atas restu Prof bersama peserta Zoom pada pagi hari ini, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan sanjoning kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka kerjasama dalam Prodi IPS dinyatakan dibuka. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan Bidang 1 FISH, Bapak Dr. Ari Wahyudi, MSI. Baik, yang ketiga adalah pemaparan kurikulum MBKM oleh Bapak Dr. Agus Supriyono, MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak, dan juga mohon host untuk men-share dokumen kurikulumnya. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon Pak Katon untuk mempersiapkan dokumen yang sudah saya kirim untuk di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Nana Sukiyatna, sekaligus guru saya sebagai alumnus Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi IPS. Alhamdulillah pada waktu itu saya bisa mendapatkan kesempatan untuk ngangsu kawruh ilmu di Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya di program studi IPS. Seangkatan dengan Bu Eka, Prof. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua saya sampaikan rasa hormat saya terhadap Ketua Program Studi S1 IPS yang telah bersemangat, bermotivasi tinggi untuk mengikuti program hibah kurikulum Merdeka Belajar dalam konteks kerjasama. Sebelumnya mohon maaf, tampaknya dokumen ini belum sampai kepada Prof. Nana, sehingga nanti segera panitia untuk bisa mengirim pada Prof. Nana, paling tidak nanti beliau cermati, ada masukan-masukan yang sangat perlu kita perhatikan dan kita pertimbangkan untuk kebaikan kurikulum. Nun sewu Prof, saya sampaikan bahwa penyusunan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Surabaya itu dimulai ketika ada tanda petik instruksi sekitar bulan Juli tahun 2020. Dengan adanya instruksi itu, tim kurikulum pusat Universitas Negeri Surabaya diminta untuk menyusun pedoman penyusunan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan diberlakukan pada saat itu. Instruksinya adalah pada semester gasal tahun akademik 2020-2021.
dimulai dari angkatan 2019. Buku pedoman itu terselesaikan di bulan Agustus, kemudian disosialisasikan melalui penjelasan-penjelasan Pak Warek I, Profesor Bambang, dari satu fakultas ke fakultas yang lain. Pedoman penyusunan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu juga didasari pada buku pedoman konsep Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, meskipun pada saat itu belum final. Mengapa saya sebut belum final? Karena kenyataannya yang final baru di launching di akhir bulan Oktober kemarin. Jadi artinya dalam penyusunan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dalam kondisi ketidakpastian dan ketidakmenentuan pedoman. Sehingga apa yang kami hasilkan sebagai sebuah dokumen kurikulum Merdeka Belajar harus mendapatkan masukan dari pakar. Maka itu kami mohon Prof. Nana untuk bersedia mencermati, mengkritisi dari dokumen yang kami buat. Yang kedua, pada dasarnya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UNESA itu diberikan dua pilihan, Prof, di dalam pengembangannya. Yang pertama menggunakan model 512 dan yang kedua menggunakan model 602. Model 512 itu artinya 5 semester mahasiswa program studi S1 IPS itu belajar di prodinya sendiri dalam Universitas Negeri Surabaya. 1 semester itu belajar di luar prodinya di dalam UNESA atau di luar UNESA. Kemudian 2 semester selanjutnya itu seluruhnya ada di luar prodi maupun di luar universitas. Yang 1 semester di dalam kampus tapi di luar prodi IPS itu dalam bentuk akuisisi mata kuliah dalam bentuk paket yang ditawarkan oleh prodi lain selingkung UNESA. Salah satu dari paket yang ditawarkan, yang kita akuisisi, yaitu paket yang ditawarkan oleh program studi sejarah dengan keseluruhan total SKS 18 SKS. Karena instruksinya 1 semester itu ada di luar prodi. Mengapa kami memilih paket yang ditawarkan oleh prodi-prodi? Di sejarah khususnya, bisa dilihat di struktur kurikulum ini, karena sejarah menawarkan satu paket mata kuliah yang namanya pengembangan wisata budaya. Dan dilihat dari bahan kajian maupun mata kuliah yang ditawarkan itu sangat mendukung sekali CPL Prodi yang kita kembangkan dari profil. Mohon Mas Gaton profil Prodi. Terus lanjut. Profil. Dan dalam penyusunan profil ini kami mengacu kepada apa yang sudah dihasilkan dalam bentuk draft oleh Apripsi. Maka itu dari kami pada satu kesempatan mohon pada Prof. Nana kami minta draft penyusunan
dari capaian pembelajaran yang dikembangkan oleh Apriksi sebagai rujukan, karena salah satu instruksi dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 khususnya terkait dengan kompetensi pengetahuan dan keterampilan khusus harus dibuat atau merujuk pada asosiasi. Nah, profil lulusan itu adalah menjadi guru mata pelajaran IPS. Kompetensi mentransformasikan konsep-konsep ilmu sosial dan ilmu pengetahuan lain secara interdisiplin, multi, transdisiplin sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan sosial ke dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan pembelajaran IPS yang berorientasi pada pendidikan karakter. Ini profil dengan gambaran kompetensi sebagai guru mata pelajaran IPS. Yang kedua, agak ditarik Mas Katon, melaksanakan pembelajaran IPS di dalam kelas maupun di luar kelas yang inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam konteks pengembangan kemampuan yang kedua inilah kami melihat bahwa apa yang ditawarkan oleh prodi sejarah itu sangat mendukung bagi kemampuan yang akan dimiliki oleh lulusan S1 prodi IPS. Karena kompetensi paket wisata budaya sebenarnya adalah bagaimana memanfaatkan lingkungan itu sebagai sumber belajar dengan berorientasi pada kewirausahaan, yaitu termasuk pada pengembangan kemampuan mahasiswa di kompetensi lainnya, yaitu untuk mampu mengolah satu perjalanan yang berorientasi pada wisata sejarah dan budaya. Yang ketiga terkait dengan sikap berintegritas dan tanggung jawab, sikap sosial membangun jejaring dengan stakeholder. Nah, profil lulusan IPS juga mengacu pada Apriksi, merujuk pada itu peneliti di bidang pendidikan IPS dengan gambaran kemampuan menghasilkan penelitian IPS yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Ini adalah profil lulusan IPS dengan gambaran kemampuan yang dimiliki ketika mahasiswa nanti lulus dari prodi IPS. Dari profil itulah kemudian kami jabarkan ke dalam CPL-CPL-nya. Mas Katon silakan CPL. Nah, ini meliputi CPL pengetahuan, CPL sikap, CPL keterampilan yang kami rujuk dari KKNI, Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 maupun Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan Permen-Ristek Dikti nomor 50 tahun 2017 tentang standar kompetensi guru. Jadi ini CPL-CPL kami ya, dari aspek pengetahuan itu memahami konsep dan teori ilmu sosial sebagai sumber materi pembelajaran IPS dengan segala bahan kajiannya yang tertuang di dalam dokumen ini. Yang kedua, Mas Katon, nah, memahami konsep dan teori pedagogik sebagai landasan pedagogik merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran IPS. Kemudian yang berikutnya, memahami pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin sebagai landasan pembelajaran IPS terpadu. Lanjut. Memahami prinsip dasar teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu media pembelajaran IPS, serta memahami konsep metodologi pendidikan sosial, pembangunan, dan pendidikan. Jadi untuk CPL pengetahuan itu ada 5 program. Berikutnya adalah CPL yang terkait dengan keterampilan khusus. Ini yang kami kembangkan, kami rujuk dari Apriksi. Sekali lagi pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu, bahwa keterampilan khusus itu harus disusun ya, merujuk pada asosiasi. Oleh sebab itu kami mengembangkannya tidak lepas dari draft yang sudah kami terima, dan saat itu alhamdulillah Prof. Nana memfasilitasi kita bisa bertemu dengan para pengurus Apriksi dan tim yang mengembangkan
JPL itu. Keterampilan khusus adalah menyusun perencanaan pembelajaran IPS berdasarkan kurikulum, kemudian mengembangkan bahan ajar, mengimplementasikan pembelajaran inovatif berbantuan teknologi informasi dan komunikasi. Lanjut, Mas Katon. Melaksanakan penelitian untuk memperbaiki kualitas pembelajaran IPS, menyelesaikan masalah pendidikan IPS dan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan evaluasi BIPS untuk mengambil keputusan terhadap perbaikan kualitas pembelajaran IPS, menyelesaikan masalah pendidikan dan masyarakat. Jadi JPL untuk keterampilan khusus terdiri dari 5 poin itu, yang sifatnya bagaimana lulusan itu bisa melakukan. Kalau pada pengetahuan ada bagaimana lulusan bisa memahami. Berikutnya adalah keterampilan umum. Ya, ini kami merujuk dari apa yang ada di Permendikbud nomor 3. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi ataupun laporan tugas akhir, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, mengembangkan jaringan sosial dalam maupun di luar lembaga. Dan berikutnya yang terakhir adalah sikap. Ya. Jadi JPL keterampilan umum ada 3, sikap itu ada 3 JPL. Nah, inilah sebuah gambaran tentang JPL dari prodi S1 IPS dengan profil lulusan sebagai guru mata pelajaran IPS maupun sebagai peneliti di bidangnya. Nah, dari JPL-JPL ini kami jabarkan dalam sebuah peta kompetensi. Nah, tadi JPL pengetahuan ada 5. JPL keterampilan khusus ada 5. JPL keterampilan umum ada 5 dan ada 3 JPL keterampilan umum dan sikap ada 3. Nah, setelah kami mengembangkan JPL-JPL itu, kami mencoba mengembangkan bahan kajian. Dari bahan kajian itulah kami mengembangkan suatu mata kuliah, nama mata kuliah dengan segala capaian pembelajaran mata kuliah. Dari analisis kami, masing-masing JPL pengetahuan, JPL keterampilan khusus itu akan ditopang, dicapai melalui mata kuliah apa, itu sudah ada pemetaannya, yaitu pemetaan yang saya beri warna-warna. Sebagai contoh, JPL pengetahuan yang terkait dengan kemampuan pedagogik, pengetahuan pedagogik, itu bisa dicapai melalui 1 mata kuliah kurikulum sekolah, kemudian pengembangan bahan ajar, evaluasi belajar, dan sebagainya. Jadi gambaran secara vertikal dari warna-warna ini menunjukkan mata kuliah ini akan dikembangkan, akan dilaksanakan untuk mengukur JPL pengetahuan yang mana. Karena pada prinsipnya pengembangan kurikulum berbasis OB, Outcome Based Education, itu adalah pengukuran terakhir dari setiap capaian mata kuliah terhadap capaian program studi atau JPL lulusan. Jadi kami buat peta ini supaya memudahkan kami dan dosen-dosen sebagai penanggung jawab mata kuliah itu untuk melakukan pengukuran atas ketercapaian JPL prodi berdasarkan JPL mata kuliah yang diemban oleh masing-masing dosen. Jadi ini akan kita ketahui untuk JPL pengetahuan 1 berapa mata kuliah yang bisa dipakai untuk melakukan pengukuran terhadap capaian JPL 1. JPL 2 ada berapa mata kuliah yang akan bisa dipakai untuk mengukur ketercapaian JPL prodi yang nomor 2 dan seterusnya. Itu gambarannya. Langsung sekarang kepada struktur kurikulum sebagai hal yang terakhir dari gambaran.
ringkasannya Mas Gatot yang paling bawah dulu Mas Gatot. Kita menggunakan model 512. Rinciannya dulu. Terakhir Mas Gatot. Nah ini, kita jelaskan dulu. Stop. Halo, kebablasan Mas Gatot. Nah, stop. Nah, dalam mata kuliah ini kita mengelompokkannya ada nama mata kuliah pengembangan kepribadian nasional, kepribadian institusional, dasar keahlian, dan seterusnya. Non sewu Prof, pada perkembangan terakhir, tapi kami tidak mendapatkan satu kepastian, kerujukan terkait dengan pengelompokan nama mata kuliah ini. Kami masih menggunakan rujukan yang lama itu. Pengelompokan nama mata kuliah pengembangan kepribadian nasional, kepribadian institusional. Kami menemukan ketika kami sharing dengan IPS di Malang, Pak Kamto, itu tidak menggunakan ini. Nah, tapi saya minta mana dasarnya yang menggugurkan dari keputusan ini atau peraturan menteri atau keputusan menteri pada saat itu yang mengatakan ada perubahan terhadap pengelompokan nama mata kuliah. Tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan itu. Mungkin nanti bisa memberikan penjelasan. Kalaupun kami akan menggunakan nama mata kuliah, pengelompokan nama mata kuliah ini sah-sah saja atau tidak, sepanjang kami belum menemukan dasar hukum penamaan nama mata kuliah. Di dalam susunan kelompok mata kuliah, kepribadian nasional itu terkait dengan Pancasila, PKN, dan sebagainya. Di UNESA itu total ada 8 SKS. Ya. Pengembangan kepribadian institusional yang merupakan pencirian dari UNESA itu ada 4 SKS, ada 2 mata kuliah itu yaitu literasi dan pendidikan jasmani dan kebugaran. Itu yang menjadi 4 SKS. Penciri dari mata kuliah universitas itu ada 2 tadi, olahraga, pendidikan jasmani dan kebugaran, serta literasi. Mata kuliah dasar keahlian itu mencakup total 19 SKS yang meliputi mata kuliah perencanaan pembelajaran, kurikulum sekolah, teori belajar, dasar-dasar kependidikan, evaluasi, yang menjadikan kompetensi khusus keguruan Prof, yang 19 SKS. Sedangkan mata kuliah keahlian dan keilmuan, ini ciri khas dari PIPS, yaitu kita bagi tentang keprodian, itu menyangkut mata kuliah ilmu sosial dengan segala teorinya. Itu total 65 SKS dan paket yang kita akuisisi dari paket yang ditawarkan oleh prodi sejarah, di mana paketnya namanya paket wisata budaya sejarah, paket wisata budaya dan religi dan sejarah. Nah, setelah kami analisis, ternyata dari bahan kajian mata kuliah maupun bahan kajian dari mata kuliah dengan dibentuk paket di sejarah itu mendukung CPL kita yang nomor 2 tadi. Guru mampu mengembangkan pembelajaran di luar kelas, memanfaatkan masyarakat, lingkungan, dan budaya itu sebagai laboratorium IPS-nya. Ya, mata kuliah yang ditawarkan oleh sejarah itu antara lain ada folklore, ya, ada perjalanan sejarah dan sebagainya. Berikutnya mata kuliah keahlian berkarya. Ini PLP Prof Nana, PLP 18 SKS, yaitu pengenalan lingkungan sekolah 8. Kalau dulu PPL Prof. Jadi ini yang keahlian berkarya itu 1 semester 18 SKS. PLP di dalam ketentuan Permen Ristek nomor 50 itu kan 4 SKS. Mengapa sampai 18 SKS? Ini sesuai ketentuan dari Permendikbud nomor 3 itu dalam Merdeka Belajar kan sampai 20 ya, maksimal 20. Kita mengambil 18. Dari 4 SKS PLP itu di-embed oleh mata kuliah yang mendukung dari PLP, sehingga totalnya 18 SKS. Berikutnya kemudian mata kuliah kehidupan bermasyarakat, ini dalam bentuk KKN atau magang riset, atau boleh nanti mengambil yang namanya, kalau mata kuliah berkarya nanti lewat program permata, boleh. Sedangkan mata kuliah berkegiatan bermasyarakat ini KKN Prof, KKN yang 18 SKS.
dengan 5 tema yang sesuai dengan di panduan Merdeka Belajar. Jadi itu singkatnya struktur kurikulum kami untuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Pada hakikatnya ada 3 semester yang memberikan ruang gerak kebebasan pada mahasiswa untuk belajar, ya, mendapatkan kompetensi-kompetensi tambahan yang sesuai dengan bidang keilmuannya, yaitu 1 semester ada di dalam kampus UNESA, tapi di luar prodi kami sudah kerjasama dengan jurusan sejarah, yaitu yang dalam bentuk paket. Mata kuliah keahlian berkarya itu adalah dalam bentuk PLP, pengenalan lingkungan sekolah, kerjasama kami dengan Dinas Pendidikan Kota maupun Kabupaten. Sedang mata kuliah berkehidupan bermasyarakat, kita sedang menjalin dengan beberapa lembaga penelitian karena kami lebih banyak memilih magang riset, Prof. Daripada, karena KKN di tempat kami itu diartikan 2 Prof. Ada KKN tematik, ada KKN bentuk lain. Nah, KKN tematik itu yang sesuai dengan 5 yang ditawarkan di dalam buku panduan Merdeka Belajar oleh kementerian itu, antara lain pembangunan pedesaan dan sebagainya. Nah, kami mengambil mata KKN bentuk lain, yaitu artinya magang riset yang sedang kami rintis dengan beberapa lembaga penelitian, sehingga nanti mahasiswa kami bisa melaksanakan. Itu Prof. Nana kira-kira gambaran singkat, paling tidak ada pencerahan beberapa hal. Yang pertama, kita ini belum ada kesepakatan tampaknya memahami konsep Merdeka Belajar, sehingga pengimplementasiannya, penyusunan secara teknis juga bermacam-macam, sesuai dengan persepsi kita masing-masing. Oleh sebab itu, melalui Prof. Nana yang selaku Pakar Pendidikan IPS sekaligus Ketua Apresi bisa memberikan pencerahan pada kami. Terima kasih, itu presentasi kami. Mudah-mudahan nanti kita akan banyak mendengarkan, banyak nanti menyikapi secara kritis apa yang akan beliau sampaikan, sehingga insya Allah kurikulum kita untuk anak-anak kita, mahasiswa kita bisa menjadikan mereka nanti menjadi guru-guru yang bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan kami. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus atas pemaparannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Profesor Dr. Nana Supriyatna, MED, untuk memberikan pencerahan kepada kami, mungkin kritik-kritik yang membangun terkait dengan kurikulum MBKM yang sedang kita kembangkan. Waktu dan tempat saya persilakan, Prof. Terima kasih Pak Bayu sebagai pemandu acara, Pak Agus Supriyono yang saya hormati yang barusan menyampaikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang saya hormati, beliau adalah kolega kita, sama-sama alumni dari UPI. Kemudian Pak Dr. Sukma sebagai ketua program studi, kolega kita juga di Apripsi, ya, sering kita berhubungan juga walaupun tidak terintensif, ya. Biasanya ada Pak Dr. Nasution, ya, kita sering bertemu juga gitu. Pak Bayu yang saya hormati, kolega saya juga, ya, kita sama-sama kuliah di UPI. Para dosen program studi pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya yang saya hormati yang hadir. Berikutnya para mahasiswa, ya, yang hadir. Dalam catatan saya di sini Pak Bayu, ya, ada 100 orang. Nah, 100 orang itu juga, apakah juga ada guru-guru di sini, Pak Bayu? Tidak, Prof, ini mahasiswa. Mahasiswa. Iya. Ya. Ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, dan juga salam-salam yang lainnya sesuai dengan agama masing-masing. Kehormatan bagi saya Pak
Pak Sukma, Pak Agus, dan Pak Bayu, saya bisa duduk bersama-sama di sini ya untuk sanctioning. Sanctioning itu saya mencari di kamus ya. Itu terjemahannya adalah Pak Bayu lebih banyak pada persetujuan ya. Jadi judul itu tepat sekali, dan ketika judul diberikan kepada saya dengan nama sanctioning, saya membaca kurikulum yang disampaikan kepada saya langsung menyetujui Pak Sukma ya. Jadi saya langsung menyetujui kurikulum yang sudah dikembangkan sama-sama oleh kita semua di program studi ini. Tentu saja bagaimana kurikulum bisa terlaksana dengan baik ya. Ini ada langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah mensosialisasikan, mempelajari bersama-sama, atau kurikulum ini adalah tidak hanya sekedar dokumen kurikulum yang sekarang sudah ditulis, tapi dokumen kurikulumnya itu sudah langsung di-save, dan di-save-nya bukan lagi di komputer, tapi masuk ke dalam kognitif kita semua sebagai para pengembang kurikulum. Ini pekerjaan yang dalam beberapa bisa lebih berat juga Pak Agus ya. Bisa lebih berat bagaimana kurikulum yang kita susun itu masuk ke dalam kognitif imajinatif para dosen, kognitif imajinatif para mahasiswa, dan pada akhirnya kalau itu dilakukan lebih intensif akan melahirkan namanya kurikulum imajinatif. Ya, saya kutip dari Norman Jackson yang mempopulerkan istilah itu ya, imajinatif kurikulum, yaitu kurikulum yang berangkat dari dokumen kurikulum ya, dikembangkan oleh para pengembang kurikulum, dikembangkan lebih lanjut ya melalui dialog di antara para pengembang kurikulum ini, dan kemudian di save ya, di save itu direkam masuk ke dalam kognitif para pengembang kurikulum menjadi sebuah kurikulum yang imajinatif yang dalam prakteknya bisa lebih kaya, yaitu disesuaikan dengan pengalaman masing-masing, disesuaikan dengan pengalaman belajar dosen, pengalaman belajar para mahasiswa dan lain-lain. Nah, kalau sudah menjadi kurikulum imajinatif, kurikulum yang seperti yang kita susun sekarang, yang mungkin masih dalam tataran teknis, ya, pada akhirnya akan menjadi kurikulum yang bisa bersifat lebih fleksibel. Dalam arti misalnya begini, Pak Bayu. Ketika kita membutuhkan satu keterampilan tertentu, dan keterampilan tersebut akan didapatkan dari prodi yang lain, misalnya sebagaimana bagian dari program kita Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ternyata kompetensi itu ada pada prodi lain, baik di dalam universitas maupun di luar universitas. Kita tahu itu perlu ada keterampilan seperti itu, ya. Nah, sebagai dosen yang juga bacaannya banyak, tentu ketika kita ingin mencapai kompetensi tertentu yang mungkin hanya didapat dari penilaian lain atas nama fleksibilitas, atas nama kurikulum imajinatif, maka kita kembangkan dalam mata kuliah kita. Sekalipun pada saat kita menyusun RPS atau silabus atau rencana perkuliahan belum kita masukkan, tapi karena kita sudah mempelajari kurikulum dengan baik, sudah menjadi kurikulum yang sifatnya imajinatif dan masuk ke dalam kognitif kita, maka sepanjang proses pembelajaran kita bisa menambahkan atau mengenrich kompetensi-kompetensi yang pada saat nyusun silabus belum ada, tapi kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam proses pembelajaran. Nah, saya memandang fleksibilitas seperti ini itu diperlukan. Karena itu barangkali sebenarnya mungkin dalam konteks sanctioning ini yang bagus juga kita bisa melihat ulang lagi silabusnya. Kalau struktur mata kuliah sudahlah seperti ini, ya Pak Sukma, sudah. Tapi yang dilihat itu adalah silabus bagaimana para dosen kita mengenrich, memperkaya materi perkuliahan ya dalam sebuah dokumen, dan dokumennya bisa saja silabus yang
yang kita susun, tapi pengayaan lebih lanjut itu sebenarnya ada pada proses. Ada pada proses yang setiap saat bisa di up to date, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai contoh misalnya ada buku baru nih. Buku barunya, wah ini nggak IPS banget nih bukunya. Tapi ini bagus untuk memperkaya wawasan mahasiswa. Katakanlah ini bagaimana memanfaatkan teknologi informasi misalnya untuk dagang, untuk membentuk jejaring, untuk branding, ya, untuk selling, untuk menjual, untuk pencitraan misalnya. Nah, bukankah hal-hal itu juga sebenarnya ini menjadi sebuah kompetensi di era ini yang memang diperlukan, tidak hanya menjadi monopolinya mata kuliah ilmu komputer atau ilmu komunikasi atau orang jurnalistik atau orang komputer gitu ya, tapi juga ini penting di kita gitu ya. Saya lihat dalam kurikulum sudah ada ya mata kuliah TIK ya, misalnya tidak hanya dalam mata kuliah TIK tapi juga pada mata kuliah apapun yang dalam anggapan dosen ini penting supaya mahasiswa saya itu tidak hanya memahami mata kuliah ini ya, tapi juga dengan memahami mata kuliah ini dia bisa menggunakan teknologi informasi yang sekarang sudah ada pada genggaman mereka dan ini mau kita kembangkan. Pak Sukma dan kawan-kawan, itulah esensi dari sebenarnya dari konsep merdeka belajar ya. Merdeka belajar itu juga bukan masa belajar tapi juga kita semua sebagai dosen juga belajar mengembangkan kurikulum sesuai dengan apa yang berkembang dalam masyarakat yang terjadi dan kemudian kita masukkan ke dalam kurikulum. Katakanlah ketika kita yakin mahasiswa kita sudah mempelajari itu dan kita juga bisa saja tidak perlu terburu-buru mengirim mahasiswa atau mengambil mata kuliah tertentu yang kita juga belum tentu yakin, kecuali yakinnya hanya dengan labelnya saja gitu ya, belum tentu prosesnya misalnya, dan kita merasa pede, wah saya merasa pede dengan ini, mahasiswa saya sudah saya fasilitasi kok dengan kemampuan-kemampuan tambahan misalnya, maka rasa-rasanya kalaupun nanti tidak terjadi misalnya saya mengirim mahasiswa saya untuk mengontrak mata kuliah yang lain sebagaimana sudah di MOU-kan dengan Undiksa atau dengan kampus lain misalnya, wah ini rasanya sudah cukup lah, paling tidak kita sudah mengantarkan itu pada konsep merdeka belajar, merdeka untuk menambahkan profesi lain, kecakapan yang lain ya, kompetensi yang lain, sekaligus juga nanti dengan kecakapan itu mahasiswa diberikan ruang-ruang yang lebih luas untuk memilih. Nah, saya menyebutnya ruang untuk memilih, dan memilihnya bisa sekarang bisa nanti. Kalau nanti kan begini pilihannya Pak Sukma, nanti kan mereka kita sedang desain menjadi guru IPS loh, kan gitu. Kita kan nggak bisa maksa juga mereka menjadi guru IPS sepanjang katakanlah lapangan membutuhkan yang bersangkutan, bukan dari sisi itu, tapi dari sisi katakanlah tadi yang saya sebutkan. Nah, dalam konteks itulah kalau kita sudah bekali mereka dengan kecakapan ini, mereka bisa menentukan pilihan, dan kita sudah mengantarkan mereka para mahasiswa ini juga dengan kecakapan-kecakapan tambahan, dan kecakapan tersebut tidak juga selalu didapatkan dari struktur yang kita lakukan, tapi juga itu sudah kita bangun lewat mata kuliah yang ada, ya, yang mungkin tidak nyambung banget dengan itu, tapi sepanjang kita mengembangkannya menjadi kurikulum imajinatif, kurikulum yang kita perkaya, saya meyakini apa yang kita lakukan itu bisa membekali mahasiswa kita kecakapan-kecakapan tertentu. Nah, untuk itulah yang tadi saya maksud pada awal, betapa pentingnya kita sebagai pengembang kurikulum di sini adalah membaca ulang lagi isi kurikulum kita, visi dan misi kita. Kemudian tadi Pak Agus sudah bagus mengantarkan kita tentang capaian profil lulusan, ya, kemudian juga capaian pembelajaran, ya, profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan, sudah demikian rinci, demikian bagus. Tadi saya melihat ada menghasilkan lulusan yang memahami PBM IPS
tapi juga yang kreatif dan inovatif, ya. Itu kuat sekali kalimat itu, ya, yang kreatif dan inovatif. Saya menyebut itu deskripsi yang sangat kuat, sebab kata kreatif dan inovatif itu, Ibu Bapak, itu bukan kata benda, tapi kata kerja, ya, kata kerja yang menuntut kita semua, ya, dalam kegiatan ini untuk selalu menghasilkan kegiatan atau proses kreatif dan proses inovatif. Jadi kata kreatif dan inovatif ada sebuah proses, sebenarnya proses untuk menghasilkan sesuatu, ya, dan yang dihasilkan, ya, tidak harus dimaknai sebagai sebuah produk atau benda atau karya, tapi sebuah karakter sebenarnya. Karakter berkreasi, karakter berinovasi. Di tangan orang kreatif, ya, model pembelajaran yang kita kembangkan ini itu bisa saja yang bersangkutan itu misalnya bisa menghasilkan sebuah atau beberapa atau apapun model-model pembelajaran yang mungkin direkam ya dengan teknologi tertentu, kemudian dijual, dipatenkan, dijual. Bukankah itu sesuai dengan konsep Merdeka Belajar di kampus Merdeka ini? Dan itu bisa menghasilkan keuntungan, profit gitu. Ya, dia bisa aja tetap sebagai guru IPS, tapi juga guru IPS yang kemudian bisa menjual karya-karyanya dengan penguasaan teknologi informasi. Oke, saya punya model ini, berangkat dari pengalaman saya mengajar, direkam, kemudian juga dengan kemampuan mengemasnya dengan baik, jadilah sebuah model yang kreatif, yang inovatif, yang bisa dirujuk gitu misalnya. Tidak harus selalu diposting sembarangan, di mana setiap orang bisa mengunduh, karena itu adalah karya kreatif yang harus dibeli misalnya, gitu kan? Harus dibeli untuk mendapatkan keuntungan dari orang yang menjual itu. Jadi saya garis bawahi kembali soal kata kreatif dan inovatif ini menjadi hal yang sangat penting dan itu pada akhirnya ini harus mewarnai konten perkuliahan kita. Tidak hanya pada mata kuliah tertentu, tapi konten pada mata kuliah kita. Nah, bagaimana ini terjadi? Kita harus lihat perkuliahan. Dan memang kalau ingin melihat perkuliahan juga kita harus melihat juga isi silabusnya yang Pak Bayu, saya tidak menerima itu contoh silabus seperti apa, tapi mungkin juga saya yakin silabus sudah ada atau RPS sudah ada. Ingin lebih detail sih barangkali kalau untuk sanctioning kita harus hadir juga ke dalam kelas, tapi oke lah, tidak perlu seperti itu. Tapi para pengembang kurikulum di prodi ini saya meyakini tentu akan menjadikan kata kreatif inovatif itu menjadi kompetensi yang akan kita capai ke depan dan akan kita masukkan ke dalam semua mata kuliah. Ini lagi-lagi harus menjadi garapan serius dalam konteks pengembangan kurikulum atau konteks sosialisasi, ya, termasuk nanti sosialisasinya kan melibatkan juga para stakeholders, para guru di lapangan, mitra kita misalnya. Nah, saya ingin kembali menggarisbawahi kata kreativitas itu dalam proses pembelajaran. Bisa terjadi kalau proses pembelajaran sendiri itu kemudian memberikan ruang-ruang yang lebih terbuka kepada para mahasiswa untuk kreatif. Dalam beberapa hal begini, ini mungkin argumentasi pribadi saja, bahwa pembelajaran yang terlalu diikat dengan standar tertentu, sebagaimana kita sering juga menggunakan rujukan standar itu, ya, yang sudah dirumuskan oleh BSNP,
ya. Memang rumusannya bagus, tapi kan saat implementasi itu kadang-kadang membelenggu kita untuk lebih berkreasi gitu. Jadi standar dapat kita rujuk, tapi bagaimana standar itu dicapai, diraih, lagi-lagi itu memerlukan fleksibilitas, memerlukan otonomi kita mengembangkan lebih lanjut, ya, memerlukan otonomi kita lebih lanjut. Misalnya begini, ya, standarnya adalah ya mahasiswa harus bisa memahami materi itu, materi mata kuliah itu. Tapi kadang-kadang kata memahami itu kemudian diukur dengan ya dengan pengukuran, ya, dengan assessment yang lebih banyak pada mengukur aspek pengetahuan. Nah, bagaimana pengetahuan bisa memperkuat kreatif? Pengetahuan bisa memperkuat kreatif. Tapi itu kalau diberikan ruang untuk kreatif. Misalnya begini, ruang untuk kreatif itu assessment-nya jangan hanya berbentuk tes misalnya, ya, atau juga diukur dengan berapa jumlah halaman makalah. Tapi mungkin dalam bentuk yang lain, diawali dengan open ended, pertanyaan-pertanyaan terbuka, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan apa sih yang akan kamu lakukan dengan mata kuliah ini nanti ketika kamu setelah lulus. Coba saya ulangi, apa sih yang akan kamu lakukan sebagai mahasiswa nanti setelah kamu lulus dari ini, tapi kamu mengacu pada mata kuliah ini, apa gitu. Itu pertanyaan open-ended, memerlukan jawaban yang panjang dan mungkin berproses panjang, tapi bolehlah dalam satu semester itu, mahasiswa difasilitasi dengan itu, dan itu bisa menghasilkan beragam jawaban. Jawaban-jawaban divergent. Saya menyebutnya divergent, saya kutip dari Guilford, dari Torrance, itu menggambarkan jawaban yang berbeda, yang mengeluarkan ciri kreatif. Originalitas, kebaruan, ya, novelty. Kebaruan itu tanpa selalu pada awalnya menggunakan rujukan, tapi kemudian rujukan dikembangkan lagi menjadi hal yang baru. Itu novelty, itu baru. Ya, berikutnya adalah aplikasi, usefulness, pemanfaatan dari itu semua, ya, dan itu masuk dalam tataran praktis, ya. Begini, mata kuliah proses belajar mengajarkan untuk calon guru IPS itu juga ada kelompok mata kuliah. Tadi ada pertanyaan Pak Agus, ada penguatan bidang studi pendidikan IPS, juga ada penguatan bidang pedagogi, ya. Perencanaan pembelajaran, media pembelajaran, kurikulum dan lain itu masuk dalam rumpun penguatan pedagogi. Nah, di rumpun itulah akan lebih banyak sebenarnya kata-kata kreatif itu dikembangkan. Menjadi guru kreatif itu bisa saja ditanya dengan bagaimana dia menampilkan sosok influencer. Nah, kata influencer kan sebuah kata yang keren, yang juga profitable itu sekarang. Bagaimana menjadi influencer? Coba. Nah, dalam perkuliahan kita, public speaking. Wah, jadi dalam mata kuliah itu dirancang kemampuan mereka untuk public speaking, jadi dilatih untuk berbicara di ruang publik, di tempat umum, karena mereka pun nanti akan mengajar juga seperti itu. Tapi sekarang kompetensi itu diperlukan dan itu bisa mendatangkan uang, profitable gitu, ya. Jadi influencer lah, dari penyiar jadi jurnalis, reporter. Ini konsep-konsep yang Pak Sukma, konsep-konsep yang mungkin kita berpikirnya ini bisa didapat di orang-orang jurnalistik, dan kita kerjasama dengan tidak harus selalu begitu. Ini bisa kita tambahkan di prodi ini oleh kita atas nama memberikan ruang-ruang untuk memilih, bahwa nanti anak-anak juga harus semester berapa 1, 2 atau 3 tambahan itu dikirim ke prodi jurnalistik, itu keren-keren saja, silahkan.
Tapi di dalam, karena IPS juga menyiapkan calon-calon guru yang harus punya kemampuan public speaking, kemampuan presenting, saya kira bagian-bagian itu nggak usah terlalu serius kita kirim ke jurnalistik. Garap saja di sana, tapi dengan sentuhan-sentuhan yang tadi kreatif dan menghasilkan karya inovatif misalnya, bisa kita lakukan. Nah, yang saya sampaikan tadi ini, Bapak sekalian, masih tetap terkait dengan IPS. Tapi atas nama konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ternyata di IPS kita bisa membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan tambahan seperti yang tadi saya maksudkan. Dan untuk sampai ke sana, buku-buku tentang itu bisa kita tambahkan. Syukur kalau kita juga menyediakan nama-nama mata kuliah tertentu terkait dengan itu, ya. Adakah nama mata kuliah entrepreneurship misalnya, Pak Bayu di sini? Saya membaca struktur kurikulum, ya. Ada, Prof. Tidak ada? Oke, keren. Artinya bisa saja itu digarap pada mata kuliah entrepreneurship. Tapi saya meyakini bahwa tidak salahnya bahwa entrepreneurship itu juga itu menjadi garapannya mata kuliah yang tidak terkait dengan nama itu. Bisa kita lakukan. Esensinya adalah bahwa gini, yang harus kita tanamkan pada mahasiswa, kamu harus berprofesi, bekerja sesuai dengan konsep Merdeka Belajar, dan kamu harus mendapat keuntungan dari keahlian kamu. Kan gitu. Itu entrepreneur gitu. Jadi keahlian kamu harus bisa dijual. Nah, bagaimana kamu bisa menjual? Wah, ini banyak kata-kata kunci yang dapat digunakan, ya. Arti kata, dan itu kata-kata kunci itu bisa saja dikemas dengan nama mata kuliah pendidikan karakter. Saya kira di mata kuliah kenasionalan juga itu syarat dengan pendidikan karakter, soal kerja keras, ya kan? Bersaing masuk juga, tapi di samping bersaing kan juga perlu collaboration, cooperation, atau gotong royong sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Lalu dalam bahasa abad 21 kita terjemahkan menjadi berjejaring, kan? Nah, berjejaring. Kata berjejaring lagi-lagi Ibu Bapak ini menjadi kompetensi yang sangat-sangat relevan dengan konsep Merdeka Belajar, kurikulum di kampus Merdeka ini berjejaring. Nah, apakah ini mau kita wadahi dalam satu mata kuliah ataukah mau kita kemas dalam bentuk ekstrakurikuler, katakanlah dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan. Nah, saya meyakini mereka biasa nih, mahasiswa kita kan punya ada himpunan mahasiswa per program studi. Nah, sekarang berjejaringnya kerjasama dengan siapa nih? Lokal kah? Hanya Surabaya, hanya satu kota, atau sudah keluar dengan itu, atau bahkan juga sudah berjejaring dengan organisasi mahasiswa di luar negeri misalnya. Itu harus disupport, ya. Itu harus disupport. Misalnya begini sederhananya lah, kita kan menyelenggarakan seminar, ya, misalnya prodi nih. Nah, itu bisa kita awali dengan melibatkan para mahasiswa. Kita latih juga, tolong kamu datangkan pembicara ini ya. Saya tidak mau yang didatang itu adalah pembicara dari kota kita. Coba dari luar, bahkan kamu juga kontak ini yang di luar negeri. Keren, itu pengalaman luar biasa yang seperti itu. Dan apakah ini mau kita kemas di dalam satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah, ataukah menjadi program. Saya meyakini bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga melibatkan para mahasiswa, ya, dan mereka juga adalah mitra kita, partner kita, bahkan dalam beberapa mereka mungkin sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, ya. Seringkali ada inisiatif, walaupun dalam praktek juga seringkali ada yang bertentangan dengan semangat kita, ya, sebagaimana kasus yang terjadi di tempat-tempat lain kemarin, ya, ada penggojlokan dan lain-lain misalnya, gitu ya.
Nah, saya tidak membawa PowerPoint Pak Bayu, tapi saya sudah membaca itu kemudian berikutnya yang ingin saya sampaikan lagi-lagi soal kreativitas. Kalau soal kreativitas itu karena saya menulis buku pedagogi kreatif Pak Bayu ya. Jadi nggak apa-apa Pak Agus, saya memperkenalkan buku saya nanti ya. Itu namanya buku pedagogi kreatif, segera terbit gitu ya. Dan ya senang sekali kalau juga buku ini bisa menjadi salah satu bacaan ya, bacaan di prodi pendidikan IPS ini. Esensinya adalah begini Pak, kita terlalu terfokus selama ini pada disiplin ilmu kita masing-masing ya, dan ini jelas kontradiktif dengan semangat merdeka belajar. Berikutnya setelah mereka terjun ke lapangan kan mereka pun dihadapkan pada beragam pilihan ya. Betul kita mendesain mereka menjadi calon guru IPS, tapi di lapangan itu kan juga banyak pilihan dan dimungkinkan mereka mengisi itu. Karena itu mata-mata kuliah yang ada pada kita ini ya, mohon maaf kalau saya ini ajukan, perlu dilihat ulang lagi apakah ini sudah menggunakan pendekatan-pendekatan yang interdisipliner ataukah masih terlalu berkutat pada penguatan disiplin ilmu. Ini pertanyaan saya. Dari sisi struktur yang saya lihat, Pak Bayu, Pak Agus, Pak Suksma, terlalu banyak mata kuliah pengantar disiplin ilmu sosial. Masih banyak, ya. Mohon maaf kalau saya menyampaikan itu. Kalau nanti katakanlah mata-mata kuliah pengantar itu mungkin disederhanakan menjadi satu mata kuliah saja, mungkin pengantar ilmu sosial atau struktur ilmu sosial, maka kita masih punya ruang untuk menambahkan nama-nama mata kuliah yang sudah bersifat tematis. Tadi entrepreneurship sudah tematis tuh. Ya, kemudian pengembangan kreativitas melalui teknologi informasi kan itu juga tematis. Jejaring sosial misalnya. Kata sosialnya jelas IPS. Jejaring sosial atau networking sosial IPS. Networking sosial atau social networking misalnya. Social engineering. Rekayasa sosial, walaupun kadang-kadang kata engineering negatif ya. Tapi ada kata engineering di sini kita baca positif yang mungkin bisa mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Nah, kata pemberdayaan masyarakat selama ini kan menjadi miliknya pekerja sosial, social workers. Ini praktisi, ya, social workers. Di Bandung ada universitas namanya STKS, Kesejahteraan Sosial. Kan alumni kita tidak dilarang untuk nanti bekerja sebagai pemberdayaan masyarakat. Di sini ada mata kuliah itu ya, sudah ada tuh, ya, tentang pemberdayaan masyarakat. Ini keren, ya. Berikutnya. Ini pertanyaan, adakah mata kuliah yang menggambarkan lokalitas kita di Surabaya? Apakah mata kuliah kearifan lokal ya untuk memperkaya itu dengan tujuan atau dengan misi ya, misi untuk membuat mahasiswa kita itu memanfaatkan potensi kebudayaan daerah setempat, ya,
untuk juga profit, untuk dijual gitu, untuk dijual. Misalnya begini, saya nggak tahu di Jawa Timur namanya apa, dolanan juga kalau permainan anak-anak itu, Pak Sukma, ada dolanan. Misalnya begini, berbagai permainan tradisional misalnya yang diwariskan dari generasi ke generasi sampai pada kita yang sekarang terancam punah. Ini kan harus dilestarikan, ya, harus dilestarikan. Dan melestarikannya itu bisa menggunakan teknologi informasi, dikemas ulang. Ya, dikemas ulang, dan itu bisa melahirkan etnopedagogi. Jadi mengajar dengan permainan itu bisa menghasilkan etnopedagogi atau bisa memperkuat etnopedagogi. Lalu kalau berbagai permainan kita rekam, kita kemas ulang menjadi sebuah bukankah itu juga bisa membekali kecakapan Merdeka Belajar ini, ya, Merdeka Belajar bisa dijual, ya, bolehlah nanti kerjasama dengan jurusannya, mungkin ada antropologi di universitas seberang sana, ya, misalnya di Erlangga atau di Erlangga, ya, oke, misalnya, atau di pendidikan antropologi di kampus kita juga, misalnya, atau pendidikan sosiologi kampus kita yang lebih banyak menggarap hal-hal yang sifatnya etnografis gitu, ya. Dengan demikian nanti bicara riset pun itu juga harus diberikan ruang riset yang sifatnya kualitatif, diantaranya riset etnografi gitu, ya, etnografi. Nah, selama ini itu diklaim digarap orang lain. Sekarang kita nggak bisa mengklaim itu lagi sebab ilmu sudah tanpa batas-batas lagi, sudah mengalami rapprochement. Kebetulan IPS juga adalah interdisipliner, kita bisa pinjam dari disiplin manapun, kemudian untuk memperkuat konsep-konsep dasar IPS. Kalau nanti dari kegiatan ini menghasilkan nama mata kuliah etnografi, dan maka etnografinya itu juga harus bermuara pada produk nanti, produk yang profitable, yang bisa dijual. Dan saya meyakini nanti mahasiswa alumni kita itu jelas dia akan menjadi calon guru IPS di SMP, bukan di SMA, tapi guru IPS yang juga bisa lebih berkreasi, termasuk memanfaatkan kekayaan budaya setempat, ya. Nah, tadi kan akan kerjasama tuh dengan pendidikan sejarah, keren. Adakah kerjasama dengan dunia pariwisata? Mungkin betul di jurusan sejarah sudah ada wisata kesejarahan, ya, menjadi guide. Oke, ya. Tapi kerjasama dengan dunia wisata traveling, ya, misalnya karena ada pemahaman yang bagus tentang situs budaya dan lain-lain, bisa terjadi itu, ya. Atau kata kerjasama di sini tidak harus juga berbentuk lembaga seperti program studi, tapi mungkin penyelenggara wisata atau event organizer. Event organizer dimungkinkan hal itu bisa dilakukan gitu. Saya kira beberapa aspek mungkin gini, karena sanctioning saya sudah setuju Pak Agus, Pak Sukma, Pak Bayu, oke, itu teruskan. Yang saya sampaikan barusan adalah lebih banyak melihat apa yang bisa dikembangkan di dalam beberapa pikiran itu muncul seperti tadi, dan saya percaya dengan potensi yang kita miliki di sini, ya, kurikulum kita bisa menjadi kurikulum imajinatif, kurikulum yang diperkaya oleh kita sendiri, dan kalau sudah kaya akan lebih banyak memberikan ruang pilihan kepada mahasiswa untuk berkreasi, termasuk nanti penguatan kegiatan organisasi kemahasiswaan, ya, di prodi ini mungkin juga harus agak dipaksa, ya, dipaksa dalam arti mungkin kata maksa tidak bagus, ya,
di encourage dengan kuat agar mahasiswa itu mengambil kegiatan kemahasiswaan yang bisa memperkuat profesi mereka ke depan gitu. Dan prodi harus terlibat dalam hal ini menghasilkan mahasiswa seperti itu. Pak Sukma, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Pak Agus Supriyono, mohon maaf kalau bahasa saya menggurui ya. Sebenarnya UPI belajar dari UNESA ya. UNESA sudah mendapat program duluan. UPI baru menyiapkan dokumen kampus Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, sudah ada dokumen itu, tapi kelihatannya di UPI itu adem ayem saja, dalam arti saya nggak tahu apakah ini bagian dari fleksibilitas dan lain-lain. Tapi program-program yang ada kayak Permata juga berjalan. Kemudian juga kuliah-kuliah yang dibuka secara online ke tempat lain ya juga terjadi, misalnya berharapkan diikuti oleh dosen-dosen lain gitu ya. Kami di Pasca Sarjana juga menyelenggarakan kuliah umum, misalnya gini, kuliah umumnya kan dibuka. Saya undang ketua-ketua prodi S2, S3 misalnya untuk ikut. Saya menerjemahkan juga bagian Merdeka Belajar, memperkaya wawasan di tempat yang lain dari dosen lain gitu. Kalau kunjungan mahasiswa juga kami lakukan seperti itu. Jadi hal yang selama ini berlangsung normatif sudah bagus kita teruskan. Hanya secara teknis yang digarap oleh teman di UNESA di sini kami belum. Dan ini kami bahkan mungkin kami akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Pak Agus Supriyono dan kawan-kawan di sini. Mohon maaf sekali lagi kalau saya menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin terkesan menggurui, tapi sebenarnya saya berniat belajar ya. Sekali lagi saya menulis buku, ada buku 3 buku. Pertama pedagogi kreatif ya. Oke, nanti saya kirim ke Pak Bayu. Kemudian ekopedagogi itu mengajar tapi mengangkat isu lingkungan. Satu lagi adalah narasi historis masyarakat konsumen ya. Masyarakat konsumen. Nah, nanti saya tayangkan bukunya di layar ya lewat Pak Bayu untuk syukur kalau dimulai dengan nanti ya kalau Pak Bayu yang pesan kan atas nama Ketua Prodi, masa pesan 1 misalnya kan nanti bisa lagi saya kirim bukunya ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kebanyakan waktunya. Saya nunggu Pak Bayu, kenapa nggak dihentikan saya nih kebanyakan bicara. Gak apa-apa Prof. Ya, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Nana yang telah memberikan banyak sekali masukan khususnya terkait dengan kurikulum MBKM. Mungkin sebelum ada sesi diskusi, apakah ada tanggapan dari pengembang kurikulum baik itu Pak Agus atau Pak Sukma? Monggo Pak. Terima kasih Mas Bayu. Alhamdulillah saya diingatkan oleh Prof. Nana terkait dengan kerjasama Prof. Yeah. Saya sampai kelupaan. Yeah. Mengapa kami itu memilih jurusan paket yang ditawarkan oleh Prodi Sejarah di samping sesuai dengan CPL. Kami lupa bahwa di jurusan sejarah itu ada dosen yang memiliki EO Prof. Yang mengelola itu. Jadi alhamdulillah, terima kasih, nanti bisa kami ajak kerjasama. Yang kedua juga kami dengan apa yang dikatakan Prof. Nana, kami teringat bahwa di jurusan sejarah juga ada 2 dosen yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai pemandu wisata, Prof. Wih, keren. Nah, itu terima kasih banyak. Saya agak sedikit mungkin nanti teman-teman dari Prodi S1 IPS lebih memperluas kerjasama kita dengan masukan Prof. Nana yang belum sama sekali tadi. Kami hanya berorientasi pada CPL-nya. Terima kasih, Prof. Kemudian yang kedua, Prof, terkait dengan pemandu wisata tadi, ya, kami juga akan berusaha mendekati dengan Biro Perjalanan. Di situ ada asosiasi, Prof, yang kami sampai sekarang belum berhasil untuk menemui. Mudah-mudahan dengan saran Prof nanti juga akan kami tindak lanjuti lebih lanjut. Terkait dengan kebudayaan lokal, Prof, kami di situ ada mata kuliah namanya kajian budaya lokal, Prof. Jadi alhamdulillah salah satu bahan kajiannya diantara yang dikatakan oleh Prof. Nana, sehingga nanti menunjukkan satu muara pada ilmu
pedagogik itu. Insya Allah nanti mungkin bahan kajian dari ada unsur yang tadi menarik yaitu kata kuncinya pada kreatif Prof ya. Nanti ini mungkin yang akan kami tambahkan di berbagai bagian dari bahan kajian yang nanti akan kami tuangkan di dalam RPS dari kajian mata kuliah budaya itu. Aspek kreatif inovatif itu. Jadi tidak hanya tahu, tidak paham, tetapi bisa berkreasi menghayatkan, dikombinasikan nanti dengan unsur entrepreneurship. Matur nuwun Prof Nana. Itu yang kami matur nuwun. Terima kasih kami diingatkan. Terima kasih Mas Bayu, itu dari kami. Baik, terima kasih Pak Agus atas responnya. Barangkali mungkin ada dari Pak Sukma. Baik, responnya, monggo Pak. Terima kasih Prof Nana, saya setuju sekali. Jadi memang dokumen kurikulum itu tidak dokumen mati ya Prof, tapi masih sangat terbuka, sangat luas karena IPS itu ilmunya juga sangat dinamis, perubahan-perubahannya juga sangat dinamis. Oleh karena itu nanti akan dilanjutkan dalam penyusunan RPS menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang kontemporer, termasuk nanti buku-bukunya dari Prof Nana sangat dibutuhkan sebagai sumber pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Itu saya kira Pak Bayu dari saya. Terima kasih Prof Nana atas masukannya. Sama-sama Pak Bayu. Pak Suksma. Baik, terima kasih Prof Nana, betul sekali masukan-masukan yang memang sangat, khususnya tadi terkait kerjasama, mengapa kita tidak melakukan kerjasama dengan Biro Perjalanan. Nah, mungkin untuk mempertajam kemampuan mahasiswa dalam memandu wisata yang nantinya mungkin bermanfaat juga ketika menjadi guru, itu memandu peserta didiknya. Nah, karena memang secara geografis dan historis Jawa Timur itu kaya sekali akan potensi-potensi wisata itu. Baik, selanjutnya mungkin saya membuka sesi pertanyaan, mungkin tidak banyak, beberapa pertanyaan saja. Barangkali ada dari mahasiswa mungkin yang mendapatkan kesempatan ini sangat langka karena Prof Nana bersedia meluangkan waktu kita. Mungkin dari dosen-dosen yang lain juga, apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Baik, kalau belum ada mungkin dari saya, Prof Nana, terkait ini Prof, kajian etnografi. Kan kalau yang saya pahami itu ya, kalau kajian etnografi itu kan harus mendalam dan lingkupnya juga cukup luas. Nah, kadar untuk mahasiswa S1 itu nanti ketika misalkan ada mata kuliah yang fokus ke sana, itu seperti apa Prof Nana? Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bayu. Esensi dari etnografi adalah learning. Saya kutip dari Stradley, salah seorang tokoh etnografi selain Lecomte ya, Stradley. Esensinya ada 3, learning from what people think, learning from what people say, learning from what people do. Belajar dari ide, dari gagasan orang lain, dari pikiran, ya. Belajar dari apa yang diucapkan, ya, dalam keseharian, ya. Itu yang diucapkan itu kan bisa nyanyian, misalnya, bisa pantun, bisa cerita rakyat, ya, dan itu semua syarat dengan value. Berikutnya adalah from what people do. Itu bisa upacara adat, Pak Bayu, ya. Katakanlah kalau kita bicara masyarakat adat yang paling eksotik yang sekarang sudah laku dijual kan di Tengger ya, betul nggak? Di Tengger gitu. Nah, itu jelas ini harus dalam konteks pemahaman budaya lokal, jadi menjadi wajib juga teman-teman di sini menjadikan agenda kunjungan ke sana ya, ke gunung apa namanya? Bromo ya, ke kawasan itu ya, dilakukan. Nah, kata intensif di sana ya tentu saja harus disesuaikan, Pak. Intensif di sana memang bisa sehari intensif mendalami kehidupan mereka di sana, mendengarkan kata-katanya, melihat prakteknya dan lain-lain, dan kemudian semuanya harus dideskripsikan. Saya kira relatif Pak soal amat tidaknya. Yang penting efektif
apa yang kita lihat ya, dari semua yang berlangsung dari masyarakat adat itu. Jangan lupa di balik kesederhanaan mereka, di balik mungkin dalam tanda kutip keterbelakangan, itu semua adalah syarat dengan bukan mungkin yang sekarang sebenarnya dibutuhkan oleh kita semua di tengah-tengah kita sekarang terancam oleh dampak negatif globalisasi selain ada dampak positif ya. Jadi nilai-nilai itu kemudian kita deskripsikan, kita pelajari, dan itu harus menjadi memperkaya IPS kita. Ya, kemarin saya bicara di Riau, ya, sebelum ke Pak Sukma di sini, UIN Sultan Syarif Qasim di Riau. Dia juga ada prodi IPS baru berdiri. Kita mungkin memiliki mata kuliah yang relatif sama, ya, mengacu pada standar dan termasuk pada asosiasi. Tapi bagaimanapun juga kita harus tetap mengangkat atau beratus sangat kuat dengan budaya Melayu. Dan itulah yang harus dipindahkan ke dalam kelas. Caranya adalah riset etnografi menjadi bagian dari riset itu, ya. Kegiatan kemasyarakatan juga dilakukan lewat cara melibatkan mahasiswa, sehingga kalau itu kita lakukan, ya, maka IPS kita tidak akan hanya mengacu pada NCSS-nya Amerika, Pak Bayu, ya, tidak akan mengacu pada NCSS Amerika atau ke Studies of Society and Environment Australia, tapi cukup mengacu pada apa yang berlangsung di kita, yaitu yang diperkaya oleh nilai-nilai budaya lokal. Sangat kaya kita. Jadi siapa lagi yang harus melestarikan itu kalau bukan kita di pendidikan IPS, ya? Di SMP ada konsep kebudayaan daerah setempat. Di sini ada mata kuliah pengantar kebudayaan Indonesia atau pengantar antropologi. Oke, mungkin kata pengantar bisa kita terjemahkan dengan kalimat yang lain lah, yang lebih tematis, misalnya tentang kajian budaya lokal misalnya, ya, lebih tematis itu. Ya, kajian budaya lokal atau yang lain, atau mungkin juga etnografi, ya. Kalau bicara etnografi itu yang ahli di ULM, ya, ada Prof. Ersis, ya, Universitas Lambung Mangkurat, itu kuat sekali etnografinya, terutama dalam mengkaji kearifan lokal masyarakat yang hidup di sungai-sungai itu, ya, budaya bahari esensinya. Pak Bayu teringat dengan konsep budaya bahari itu adalah ada konektografi, Pak, lewat laut. Itu kan garapannya Paragkana itu, ya, bukunya itu garap bacaan Pak Bayu itu, ya. Paragkana, dia orang geografi tapi kemudian menerjemahkan menjadi IPS banget. Ketersambungan, keterhubungan, ya, dan keterhubungan itu tidak hanya kita di Indonesia dengan Amerika, tapi juga terhubungan dengan semua aspek kehidupan kita yang dekat dengan kita, termasuk budaya lokal. Jadi saya melihat bahwa etnografi atau juga etnopedagogi ini bisa menjadi salah satu ciri dari IPS kita, ya. IPS kita adalah berwawasan budaya lokal. Siapa yang menggarap itu kalau bukan kita, ya? Jadi ada konsep itu di pelajaran di sekolah, di SMP, di SMA. Ini kita harus bekali mereka dengan itu. Nah, kebetulan dalam konteks kampus Merdeka Belajar ini, kearifan lokal itu bisa saja, mungkin saya nggak terlalu suka dengan istilah ini, bisa dijual. Saya nggak terlalu suka dengan kalimat itu, tapi sekarang di era ke depan kan everything for sale. Maksudnya harus mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan. Termasuk keuntungan di antaranya adalah menjual dalam paket wisata, ya kan? Dalam paket wisata, silakan kerjasama dengan tadi Biro Perjalanan atau juga ada prodi pariwisata, ya. Di UPI ada, saya nggak tahu di tempat di Surabaya, ya. Keren, ya. Paling tidak guiding, ya. Atau juga IO, situs-situs budaya, situs bersejarah, situs macam-macam, ya. Nah, wisata kota luar biasa Ibu Risma itu, ya. Nah, sekarang
menjadi wajib bagi kita memperkenalkan itu pada para mahasiswa untuk berkenalan sebelum jauh ke tempat lain. Kita kenali dulu kota Surabaya kita dengan keberhasilan dalam menata kota ini, ya, supaya ini bisa menginspirasi juga bagi kota-kota kabupaten di mana mahasiswa kita berasal, ya, untuk membuat kotanya lebih sebagaimana kota Surabaya gitu, kan keren. Itu kajian etnografi juga. Pak Bayu itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan, mohon maaf kalau tidak pas jawabannya, Pak Agus, mohon maaf. Baik, terima kasih Prof. Nana. Jadi saya terinspirasi dari pernyataan Prof. Nana yang barusan, kita tidak perlu merujuk lagi NCSS atau SOSE-nya Australia. Apakah mungkin kita bisa bersama Apripsi itu membuat standar IPS Indonesia, Prof? Aduh, ini tertantang Pak Agus nih, aduh. Iya, jadi kita punya standar IPS sendiri, Prof, gitu kan. Standar IPS Indonesia by Apripsi kan itu sangat keren, Prof. Kita ketemu lagi kapan nih Pak Agus nih? Minggu depan lah. Iya, Insya Allah. Adalah Pak Agus, Pak Sukma memperkenalkan, Apripsi memfasilitasi. Nanti kita malah merujuk nanti ke UNESA gitu. Baik, Prof. Prof. Ini akan kita ikuti, perkenalkan pada teman-teman yang lain gitu, ya. Kita akan saling belajar, saling share di bawah ini, ya. Setuju Pak Bayu, Pak Sukma, Pak Agus. Oke, jadi Prof, jadi apakah memungkinkan ya melalui ini kan MBKM kan sangat memungkinkan mahasiswa kita itu mengambil mata kuliah di kampus lain. Maksud saya, apakah memungkinkan melalui Apripsi itu dikumpulkan semua struktur mata kuliah prodi-prodi IPS se-Indonesia, dikumpulkan, di-share gitu, sehingga barangkali ada mahasiswa UNESA kami yang tertarik dengan mata kuliah yang tidak ada di mata kuliah kami tapi di UPI misalkan atau di UM. Nah, itu kan butuh apa? Butuh informasi dari kurikulum prodi-prodi IPS yang lain, Prof. Nah, sehingga selain itu juga pada program Permata yang saya cermati itu perbedaan mata kuliah antar prodi di IPS saja itu macam-macam. Jadi belum pernah kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi mata kuliah ini kira-kira sama nggak esensinya dengan mata kuliah yang lain di kampus lain. Itu yang kira-kira perlu, paling tidak dikumpulkan struktur mata kuliah IPS di seluruh Indonesia, Prof. Oke, Pak Sukma, tolong diingatkan juga kita bisa ketemu mungkin minggu depan ya, lebih cepat lebih bagus. Saya koordinasi dengan para pengurus, ya, terutama bagian kurikulum ya. Ini diingatkan terus, termasuk kemarin Pak Agus kita baru ketemu sekali, tapi tidak lanjut juga, tidak ini, ya berbagai kesibukan gitu. Tapi esensinya begini, selama ini kita sudah menjalin kerjasama lah, sudah berlangsung ya. Yang dekat dulu ya, Surabaya dengan Undiksa atau dengan Malang misalnya ya, itu yang paling fleksibel. Jadi sudah terjadi. Demikian juga di antara kita pun juga kan Pak Agus ya jadi narasumber di tempat yang lain, itu kan bagian dari kerjasama juga. Saya pun melakukan itu beberapa kegiatan Pak Sukma atau Pak Nasution sering kita undang juga ke UPI ya. Pak Agus, kapan ke depan bolehlah saya mau mengundang Bapak ke UPI ya. Mohon berkenan nanti Pak Agus ya. Siap, Prof. Insyaallah. Ya, selama ini baru Pak Nasution, mohon maaf ya. Tapi senang kalau nanti juga Pak Bayu, Pak Sukma juga nanti ada kesempatan sama-sama untuk lebih dekat dengan kita. Terima kasih usulan-usulan bagus Pak Agus, Pak Sukma, Pak Bayu. Oke, kita tindak lanjuti. Baik, Pak Nas mungkin ada yang masuk ini Pak Nas. Pak Nas. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Agus mungkin. Terus saya Prof. Nana, ini langkah kami terkait dengan tanggung jawab kami melaksanakan program hibah. Selain sanksioni, setelah ini kan kami memperbaiki kurikulum atas dasar masukan dari Prof. Nana. Setelah itu kan kami akan uji publik, Prof. Nah, terkait dengan nanti pada tahap implementasi itu kan perlu kami juga menyusun draft kerjasama, Prof. Nah, seandainya nanti kami akan
bekerja sama dengan prodi IPS yang selama ini sudah ada dalam naungan apripsi, mungkin di apripsi bisa menjembatani, Prof. Terkait dengan apa usulan Pak Sukma tadi, kami bisa diberikan struktur kurikulum sehingga nanti kami bisa membuka di dalam klausul kerjasama itu untuk bisa memungkinkan kami bekerja sama dengan prodi yang dimaksud sepanjang itu mendukung CPL kita dengan segala SDM-nya yang ada. Terkait begini, seringkali ketika kerjasama itu dilakukan, di tingkat prodi, sama-sama prodi lancar, Prof. Tetapi ketika sudah masuk ke wilayah administrasi akademis, seringkali tidak nyambung antara yang prodi dengan di tingkat pusat. Contohnya di tempat kami sendiri adalah terkait dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh PPTI. Kami berjalan di antar prodi di dalam UNESA, tetapi belum ada dukungan dari pengelola sistem informasi manajemen. Nah, ini saya khawatir nanti jika apripsi, alhamdulillah kerso untuk menjembatani tidak hanya pada tingkat prodi, tetapi sampai pada tingkat universitasnya, Prof. Kalau nanti misalnya kami prodi dengan UPI, IPS UPI, nanti tidak hanya sebatas pada prodi, tapi pada tingkat universitas, sehingga kami masalah kewilayahan administrasi akademik bisa terlaksana dengan bagus. Mungkin terkait dengan nama mata kuliah berbeda, tetapi bahan kajiannya ada kesamaan, mungkin bisa dituangkan dalam klausul. Itu Prof yang kami tanyakan. Terima kasih. Setuju ya. Nanti kita follow up ya. Biasanya MOU itu ranahnya tingkat universitas, dan kalau itu yang mau mayungi, katakanlah mungkin juga dari sisi financing, dari keuangan akan lebih kuat, dari sisi kebijakan lebih kuat. Kita di bawah di prodi tinggal mengikuti saja. Setuju Pak Agus ya. Silakan nanti jajagi itu, atau juga mungkin lewat dekan kita kemarin yang kami lakukan itu satu pasukan dari pasca sarjana UNES Semarang misalnya, dipimpin oleh direktur, pendirektur, lalu para ketua prodi itu langsung menyusun agreement masing-masing gitu ya. Tapi diawali juga dengan fakultas yang membawahi beberapa prodi yang sejenis dengan partner yang akan dijadikan mitra itu, seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Baik, apakah Pak Nasution berbicara? Pak Nas. Oh ya, Pak Nas, monggo Pak Nas. Terima kasih Prof Nana, sudah datang kembali, sering merepoti Prof Nana. Senang sekali saya bisa berjumpa. Mohon maaf tadi saya tidak menyapa duluan Anda. Ya, Prof Nana, ini baru nyampe di kampus ini. Oke Prof Nana, jadi saya sangat senang dan setuju. Memang kadangkala etnopedagogi yang berakar dari masalah lokalitas ini perlu juga dikembangkan dan diadopsi dalam kurikulum IPS. Oke, saya sangat setuju itu. Namun juga demikian bahwa yang namanya IPS itu adalah juga pola umum gitu, pola umum. Jadi kadangkala bagaimana kita menggunakan etnopedagogi itu untuk hal-hal yang bersifat ini multiculturalis, istilahnya begitu Prof Nana. Jadi kadangkala yang ada sekarang ini selalu jiwa nasionalis. Tapi ketika kita dihadapkan kepada Donald Trump dan Biden, ternyata banyak orang Indonesia itu yang memilih Biden. Padahal ciri nasionalis itu adalah Trump. Ciri nasionalis itu adalah Trump. Nah, ini sebaiknya etnopedagogi yang multikulturalis atau yang globalis. Globalis, lokalis semacam itu, Prof Nana. Saya sangat setuju sekali. Dan untuk tadi itu ada masukan dari Pak Agus dan sebagainya. Sebenarnya dulu kita sudah pernah pertemuan di UNY, Prof Nana. Hanya saja ada S2, ada S1. Kebetulan yang S1 belum terbentuk Pak Sukma. Jadi
Jadi belum ini. Nanti bisa di ini lagi, Prof. Nana, bisa kita mulai lagi nanti pasca pandemi ini kita bertemu lagi, rupanya kita kangen juga untuk offline gitu. Ya, itu dari saya, Prof. Nana, Pak Sukma, terima kasih, dan Bapak Ibu yang lain saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nas. Mungkin Pak Prof. Nana ingin menayangkan cover bukunya, Pedagogi Kreatif. Sama Pak Bayu dari sana. Iya, mohon, saya bukan host Prof ini, hostnya terbatas. Mohon Pak Katon untuk ditayang. Dikirim ya. Mungkin dijadikan Pak Bayu saya jadikan host saja. Sudah dikirim? Ya. Baik, saya sudah host now. Ya, terima kasih. Sebentar, Prof. Ya, bukunya memang masih dipercetakan, tapi setiap ada forum seperti ini, saya suka memperkenalkan diri, mempromosikan. Ini bagian dari aktualisasi juga ya Pak Sukma ya, Pak Agus. Kebanggaan kita sebagai praktisi atau dosen kan juga buku yang kita tulis, dan senang sekali kalau karya yang kita tulis juga di-share, dibagi, dibaca oleh orang lain gitu. Bukunya namanya Pedagogi Kreatif. Ya. Namanya Pedagogi Kreatifnya seperti itu. Oke, ini sudah di tangan penerbit, tinggal mungkin ada masalah editing dan lain-lain yang belum selesai ya. Ini penerbitnya Rosda Bandung ya. Dan nomor yang bisa dihubungi ini saya kirim juga ya. Mungkin bisa pre-order ya. Saya nggak tahu berapa harganya ini ya. Di dalamnya hanya 2 kategori, itu adalah pendidikan IPS dan pendidikan sejarah teman. Jadi fokusnya pada IPS gitu. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman saya menjadi narasumber di beberapa tempat, lalu kemudian menghasilkan satu tema besar ya, pedagogi, dan saya kemas dengan kata kreatif gitu. Ya, ini penerbitnya Rosda Bandung, dan mungkin segera bisa sampai di Gramedia Surabaya ya. Sebagaimana juga buku saya terdahulu, Ekopedagogi dan Prosa dari Praha ya. Prosa dari Praha adalah historis konsumen era kapitalisme global gitu. Pak Sukma, senang sekali kalau ini juga menjadi salah satu buku yang diperkenalkan kepada para mahasiswa ya. Syukur nanti kalau ada kesempatan mungkin bedah buku dan lain-lain ya. Siap. Ya, bisa dihubungi ke nomor penerbitnya ya. Pak Bayu, boleh dicatat Pak Bayu? Ya, sudah Prof. Mungkin di Rosda juga saya kenal dengan Pak Tony itu ya, sama ya mungkin. Ya, Pak Tony, dan ini Pak Anang terutama Pak Anang aja dicatat biar mempercepat pencetakannya. Oh, baik. 0815 ya 4689 ya 1514 ya. Namanya Pak Anang, dan boleh Bapak langsung bicara, kami dari UNESA Surabaya diperkenalkan oleh ini gitu. Kapan bukunya bisa kami dapat, begitu aja Pak. Ya. Terima kasih Pak Bayu. Insya Allah kami pesan 100 eksemplar, Prof. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Insya Allah. Nanti 100 eksemplar setelah terkirim, kami akan mengundang Prof. Nana untuk membedah buku tersebut. Terima kasih Pak. Baik. Mungkin kita sudah berada di akhir acara, Prof, dan rekan-rekan semua. Mungkin terima kasih atas masukannya, itu akan kami catat dan dijadikan sebagai bahan untuk menyempurnakan draft kurikulum MBKM kami.
sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Nana Supriyatna yang telah berkenan bertemu kami dan memberikan banyak ilmunya kepada kami dan juga memperkenalkan buku barunya yang pastinya nanti akan sangat bermanfaat untuk kami dan mahasiswa kami. Mungkin itu saja, mohon maaf dari pembawa acara saya sekaligus moderator yang memandu acara ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Nana. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sukma. Terima kasih Pak Bayu, Pak Nasution dan semuanya. Ya, terima kasih Prof. Nana. Yo, sampai ketemu Pak Nasution ya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu semuanya. Amin, amin, amin. Amin. Ya Allah. Oke.